Halo sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi bersama saya Vian dan rekan saya Guru Ari. Pada momen ini kami mengajak teman-teman sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada ataupun kepada siapa saja yang sempat menyaksikan konten kali ini. Harapan kami teman-teman bisa berbagi ke sahabat-sahabat lainnya. Karena menurut kami ini penting menjelang masa pemilihan. Seperti apa? Mari kita dengarkan ini. Banyak cara dihalalkan demi mendapatkan suara. Berpolitik yang mulanya penuh dengan harapan, akhirnya bermuara khayalan. Ini salah siapa? Pada momen ini saya akan berbagi sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang politisi, yakni Dr. Graal Taliawo. Dia seorang politisi muda dengan sebuah judul tulisan Janji Sesat Kandidat dan Harapan Keliru Warga. Bukan hanya politik uang, praktik demokrasi kita juga dicemari dengan janji sesat kandidat dan harapan keliru warga. Demi mendulang suara, bahkan ada kandidat yang berjanji bangun jembatan di daerah yang tak ada sungainya. Selain itu, menyadari suaranya dibutuhkan dan menganggap kandidat adalah segalanya, warga kadang meminta mereka bangun gunung es di daerah yang panas. Dari fenomena ini, kita tahu bahwa politik dipandang sebatas komoditas atau dagangan. Ini adalah permasalahan kolektif kita. Kita perlu bahu-membahu mengubah pola pikir ini dengan membangun budaya politik warga yang baru, demi praktik politik yang dewasa dan bertanggung jawab ke depan. Janji sesat kandidat. Momen pemilu kita begitu bising dengan janji-janji sesat para kandidat. Demi memikat hati pemilih, tak sedikit janji sesumbar yang diutarakan. Bahkan seolah sudah jadi template para calon legislatif. Dua teratas biasanya bangun jalan aspal sekian ratus meter dan bayar uang sekolah anak. Tentu masih banyak bentuk janji serupa lainnya. Misalnya menurunkan harga sembako, memberikan uang tiket wisata, memberi sumbangan ke tempat ibadah, dan lainnya. Jika ditelaah, janji sejenis ini setidaknya bermasalah dalam 3 hal. Pertama, dari sisi tugas pokok dan fungsi, anggota legislatif, tupoksi mereka adalah mengawasi jalannya pemerintahan, membuat regulasi, dan menyetujui anggaran. Pertanyaannya, bangun jalan atau bayar uang sekolah anak, serta janji sejenis lainnya, itu ada di tupoksi anggota legislatif bagian yang mana? Tidak ada di ketiganya. Mengeksekusi sebuah kebijakan adalah wewenang eksekutif, bukan legislatif. Mencampur adukan tupoksi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif jelas keliru dan kacau. Dalam trias politika, demokrasi mengenal pendistribusian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Antara lembaga bertugas saling mengawasi, bukan saling bertukar tupoksi. Ada pengecualian dalam fungsi tertentu, misal pembuatan regulasi atau undang-undang. Eksekutif bisa mengusulkan ke legislatif, bisa saling memberi masukan,
tapi keputusan tetap ada di lembaga yang tupoksi utamanya adalah fungsi tersebut dalam konteks ini adalah legislatif. Kedua, dari sisi sifat janji tersebut, merupakan janji pribadi atau publik. Janji kedua, membayar uang sekolah anak dan janji sejenisnya adalah janji pribadi antara kandidat dan pemilih, bukan publik atau masyarakat luas. Padahal semestinya pejabat publik menjalankan janji untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu saja. Ketiga, dari sisi anggaran, banyak janji sesat dan bombastis yang jika dilihat dari APBN atau APBD tidak mungkin terrealisasi. Misalnya, ada calon kepala daerah, bupati atau gubernur menawarkan janji untuk bangun 100 km jalan per tahun, gratiskan semua layanan kesehatan, bangun semua jembatan rusak, memberikan beasiswa pendidikan hingga sarjana dan lainnya. Padahal janji-janji itu tidak memungkinkan dilakukan jika berkaca pada kapasitas APBD-nya yang hanya ratusan miliar per tahun. Belum lagi alokasi untuk program dan pengeluaran rutin lainnya. Artinya, seharusnya mereka menakar rasionalitas kemampuan realisasi anggaran terlebih dahulu sebelum menawarkan janji. Lebih detail, pos atau alokasi anggaran mana dari APBN atau APBD misalnya yang akan digunakan untuk merealisasikan janji tersebut juga perlu dipikirkan dan disampaikan kepada warga. APBN atau APBD cenderung stabil. Jika ada program baru, berarti program lain bisa jadi harus disingkirkan. Idealnya, kandidat menawarkan janji sesuai tupoksi menyangkut kepentingan publik dan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Jangan demi mendapat suara, kemudian asal menawarkan, bahkan melebihkan janji yang padahal tak mampu direalisasikan. Ujungnya hanya membuat warga kecewa. Jika sudah begitu, ia yang terpilih dengan janji tersebut siap-siap mendapatkan hujatan dan dicap sebagai tukang tipu oleh warga. Yang berikut adalah harapan keliru warga. Masalah pun datang dari sisi warga. Seolah tak mau melewatkan momen langka ini, warga ikut bertransaksi melalui harapan-harapan keliru atau kurang tepat. Misalnya, warga minta bangun jaringan internet atau saluran air bersih kepada caleg. Yang paling standar, warga kerap berharap kesejahteraan darinya. Jika ditelaah, harapan ini salah alamat. Bangun jaringan internet dan saluran air bersih adalah tupoksi eksekutif. Bahkan ada keterlibatan pihak swasta di sana dan bukan urusan pokok anggota legislatif. Maka sampaikan harapan itu ke calon pejabat eksekutif, bukan ke caleg. Andai pun harus melakukan sesuatu, maka seorang anggota legislatif hanya bisa sampai pada menyampaikan aspirasi melalui saran kepada pihak yang terkait. Praktik yang juga sering ditemukan, warga pukul rata menyampaikan harapannya pada semua kandidat, eksekutif maupun legislatif, tanpa mengenal tupoksinya masing-masing. Terkait meningkatkan kesejahteraan, misalnya, ini adalah tugas banyak pihak dalam pemerintahan. Tidak bisa harapan yang kompleks dan abstrak tersebut dibebankan pada seorang anggota legislatif semata. Yang juga menarik, masih banyak warga yang meminta caleg untuk bisa menyelesaikan semua masalah, bahkan di luar tupoksinya, seperti membantu pengurusan KTP. Sikap warga seperti ini terkesan asal eksploitasi, asal minta harapan.
Pada sistem demokrasi, warga seharusnya meminta dan berharap janji yang sesuai dengan tupoksi dan ruang lingkup wewenang dari jabatan yang akan dituju oleh kandidat, baik legislatif maupun eksekutif. Tak cukup hanya itu, warga perlu mengkaji sejauh mana janjinya itu relevan dan terukur untuk bisa direalisasikan. Itu artinya, pada setiap momen pemilu yang seharusnya terjadi adalah pertukaran gagasan dan agenda kerja yang masuk akal dan relevan antara kandidat dengan warga. Hanya saja, kerap kali bukan pertukaran gagasan yang terjadi, sebaliknya pertukaran material dan janji sesat dengan suara dukungan. Warga memberikan suara karena dijebak janji sesat kandidat, dan atau buruknya dukungan diberikan karena adanya pertukaran material. Mengacu pada Aspinall dan Berenscott, Democracy of Sale tahun 2020, fenomena transaksi pertukaran material dengan suara ini disebut patronase, yakni mempertukarkan materi yang dilakukan oleh kandidat dengan maksud mendapat dukungan politik dari warga. Materi bisa berupa uang dan juga peluang ke depan. Misalnya, sumbangan pribadi untuk rumah ibadah, janji diberikan proyek, bantuan kerja, dan lainnya. Aktor utamanya ada dua, yakni kandidat dan warga. Keduanya melihat politik untuk kepentingan komersial semata. Praktik busuk itu membuat politik kita kehilangan marwahnya untuk kesejahteraan publik. Padahal, bila masih berpengharapan pada kesejahteraan publik, proses cacat demokrasi ini harus disudahi. Sebagai subjek dalam demokrasi, kita perlu kebudayaan politik warga yang baru, yang menjauhkan kita dari praktik buruk tersebut. Warga mengubah orientasi politiknya dari suka berharap secara keliru, apalagi menjual suara kepada kandidat, ke arah penagih janji sesuai tupoksi dan ruang lingkup wewenang suatu jabatan publik yang hendak dituju oleh seorang kandidat. Yang berikut, politik gagasan sebagai alternatif. Guna membangun kehidupan sosial politik yang berkualitas, kita perlu fondasi pembangunan. Sosiolog Paulus Wirutomo menawarkan bahwa fondasi itu adalah konsep pembangunan sosial. Mengacu pada imajinasi sosiologi pembangunan sosial, sebenarnya kita bisa menciptakan kultur baru praktik politik di level mikro, warga dan kandidat, untuk kemudian diproses menjadi sebuah struktur kebudayaan politik. Menurut Paulus, secara sosiologis, masyarakat terbentuk oleh 3 aspek utama dan berhubungan secara berkesinambungan serta berulang, disebutnya struktur, kultur, dan proses. Melalui perspektif ini, sebagai nilai, politik gagasan yakni politik pertukaran pikiran dan agenda kerja antara kandidat dengan warga bisa menjadi kultur baru untuk kemudian diproses melalui interaksi dan dinamika sosial untuk pemilu menjadi struktur kebudayaan politik atau kebijakan atau pengaturan. Warga maupun kandidat di level mikro bisa memproduksi suatu kebiasaan politik alternatif atau kultur untuk diproses menjadi kebiasaan atau kebudayaan. Artinya struktur politik yang akan diterima dan dipraktikkan secara meluas di kemudian hari. Dengan begitu, secara perlahan politik gagasan bisa menyingkirkan praktik politik jual beli suara maupun menepis praktik politik janji sesat kandidat dan harapan keliru warga yang selama ini terjadi. Pencemaran politik yang merupakan masalah kolektif itu perlu dibersihkan secara bersama. Perlu kesadaran untuk membangun budaya politik kewargaan yang baru demi mengembalikan politik
pada marwahnya. Dengan menerapkan politik gagasan, warga maupun kandidat bisa berpartisipasi menciptakan praktik berdemokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. Kandidat tidak lagi berjanji yang menyesatkan warga, dan warga pun tak pula berharap secara keliru yang menyusahkan kandidat. Itu teman-teman sebuah catatan menarik dari Dr. Graal yang berbicara tentang janji dan harapan keliru warga. Harapan kami semoga konten sederhana ini bisa memberikan dampak kepada teman-teman semua, khususnya bagi para pemilih pemula, agar lebih jeli dalam memberikan suaranya. Jangan sampai suara kita dibuang percuma dan pada akhirnya hanya ada penyesalan yang datang dari dalam diri. Kenapa saya harus pilih dia bukan yang ini? Atau kenapa saya harus percaya janjinya? Atau kenapa saya harus memberikan harapan yang keliru? Semoga kita semakin cerdas dalam memilih agar pilihan kita bisa memberikan dampak positif bagi daerah kita, khususnya 5 tahun ke depan. Terima kasih, salam jumpa di kesempatan selanjutnya.